Buat teman-teman yang mau pesen bisa japri ke gua apa ke Nizar Motovlog. Keren banget. Terang banget ini. Nih, dari depan nih. Padahal ini belum malam ya, tapi udah terang banget nih. Jos pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel A6DK. Oke, welcome back to channel A6DK. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, pokoknya berkah selalu untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Oke, kali ini gua mau sedikit mereview apa-apa yang udah gua ganti di motor gua ya, Ereking Joy, Ereking biru gua, yang dulunya tampilan standar pabrik dan sekarang udah gua rubah konsepnya ya, modif lah dikit-dikit, mau konsep gua ganti konsep standar minimalis lah. Modifikasi minimalis, jadi irit budget ya, itu kayaknya irit budget lah, cuman ya aslinya tahu sendirilah. Modif Ereking kalau minimal ya dana harus punya banyak dana lah buat modif Ereking. Nah, gua gak perlu lama-lama, kali ini gua mau sedikit mereview apa-apa yang udah gua ganti di motor gua ya. Oke, kali ini gua sepilkan. Mana nih enaknya nih? Oke, yang paling kelihatan dulu ya. Gua kemarin tuh sebenarnya tampilan motor gua kemarin sebelum gua rubah, dia tampilannya masih bawaan pabrik ya. Semualah rata-rata, dari shockbreaker, dari ban, terutama dari ban nih, dari velg sama ban. Kemarin tampilannya masih pakai mode yang standar ya, bawaan pabrik. Itu masih ada ininya, masih ada, ibaratnya masih ada tanggal pembuatan lah, tembus lah, ibaratnya tahun tembusnya. Yang velg kemarin masih tembus tahunnya. Dan sisi lain, karena sisi apa? Dan alasan lain kenapa gua ganti pakai ini ya, racing ya. Satu faktor utama, kalau jari-jari gua malesnya itu bersihnya. Nomor satu, paling males bersihnya, paling susah soalnya harus teliti ya kalau bersihin jari-jari ya. Kedua, dia kalau sama-sama kuat sih ya, racing sama jari-jari, cuman kalau menurut banyak orang jari-jari itu katanya lebih kuat ya, cuman ya itu perawatannya. Cuman kalau ada temen gue yang nyobain sih, kayak si Nizar juga kan, dia makainya dari dulu emang racing ya, dia gak pernah jari-jari. Nah, dia kayaknya gue perlu ini dari dia ya, makanya gue ganti racing. Jadi gue nyobain lah, soalnya gue dari dulu seringnya pakai jari-jari, apalagi jari-jari bawaan pabrik ya. Masih ini kemarin masih bawaan, jadi otomatis umurnya juga sih, faktor umur ya. Jadi kenapa gue ganti, karena kemarin itu jari-jarinya pada patah. Faktor utama itu. Nah, pantesan terus gue mikir-mikir, iya ya, kalau gue ganti jari-jari lagi pasti suatu saat kalau nggak ngerawatnya dengan baik, maksudnya nggak dirawat dengan baik, pasti juga bakal patah lagi ya. Makanya salah satunya gue ganti racing itu. Nah, tapi juga dari segi tampilan nih, kalau dari segi tampilan, kalau pakai racing itu lebih hedon ya, kelihatan hedon lah. Untuk motor-motor zaman sekarang ya, kelihatan lebih hedon lah dari segi tampilan. Oke, gua sepilin nih, gua dari ban depan dulu lah. Oke, gua sepilin dari depan dulu lah, ntar yang belakang terakhiran lah. Oke, kita sepil dari merek ban dulu ya. Kita merek bannya pakai Diablo Corsa ukuran
90/80 ya. Dan untuk velgnya ini yang depan ini pakainya ukuran 140 ring 17, dan yang belakang itu pakai ukuran 160 ring 17 yang belakang, dan yang depan pakai 140 ring 17. Oke, kita sepil dari ban nih, cukup baik ya. Kualitas ban ini sebenarnya baik sih, cuman ya kalau buat jalan terus, buat harian emang bakal boros sih, soalnya dia tipikalnya bannya tuh sebenarnya ban ini kan buat itu ya, buat road racean biasanya ya modelnya ya. Tapi enak nih emang buat nikung-nikung, paling cocok ini nih. Gua saranin kalau jalan di daerah yang sedikit nikung-nikung ya, banyak tikungan, gua saranin pakai ban ini. Kayak contohnya gua kemarin ke Bandung ya, konten gue yang sebelumnya tuh, gua jalan itu masih pakai ban standar, pelek standar, bawaan motor semua tuh. Wah, gua itu langsung mikir gue kayaknya perlu ganti nih kaki-kaki. Soalnya kemarin emang gua yang ngejalanin beneran ya, gua yang ngerasain beneran emang. Wah, kalau pakai standar, kalau buat jalan-jalan emang nggak enak sih, makanya gua ganti. Oke, kita ke atas dikit, kita sepilin bagian ini pengereman ya. Pengereman gua pakai kaliper Nissin ya, pakai paket kaliper Nissin, terus PSM piringannya, dan master remnya kita pakai R25, dan selang ini pakai yang merek murah-murah aja lah, TDR aja udah dana pelajar soalnya. Oke, kita lihat dari ini tampilan disc brake, cakram, piringan sama kaliper ya. Kita pakainya merek PSM. Ini udah PNP banget nih sama velg Veloci ring 17. Jadi kita nggak perlu bubut apa ngurangin ini ya, apa diameternya ya, diameter dari velgnya. Jadi kita tinggal nempel doang, plug ini udah nempel. PNP banget ini. Rekomen ya buat teman-teman yang mau ganti ring 17 yang apa khususnya yang merek Veloci ya. Veloci ring 17. Misalnya pakai, kalau misalnya ganti piringan pakainya piringan ini ya, PSM. Dia juga kualitasnya udah bagus ini. Tengah-tengah lah ibaratnya. Kualitas juga nggak kalah bagus dari yang lain. Nah, gua ini kaliper pakai Nissin ya. Nissin Samurai. Ini proper banget nih pakai Nissin. Pengeremannya langsung proper banget, enak banget nih dia. Oke, kita sepil ke atas dikit. Nah, ini bagian shock ya, shock depan. Shock depan kemarin udah ganti as-shock juga ini. Kemarin yang sebelumnya as-shocknya itu udah pada lecet ya. Jadi gua terpaksa ganti pakai yang baru. Dan gua pasangin ya frog stabilizer, frog apa shock breaker ya. Apa yang disebut biasanya tuh borgol shock. Borgol shock ya. Ini di sisi lain buat fungsi penyeimbang. Dari segi tampilan kalau dipasangin ini juga keren banget nih. Rekomen lah buat teman-teman. Nah, gua ke atas dikit, gua sepilin stabilizernya ini. Stabilizernya kita pakai merek apa ini, Pak? Metris. Nah, pakai merek Metris ini. Stabilizernya. Bracketnya pakai punya TK Racing. TK Pro, bukan TK Racing. Sorry. Nah, udah proper banget nih. Kita pakainya stabilizer di bawah ya, gak di atas. Kalau di atas rawan patah nih, kena tangki ya. Jadi rekomen buat temen-temen kalau pasang stabilizer, Kalau mau awet di bawah. kalau mau awet ya di bawah. Kalau mau awet cocok. Fungsinya juga sama aja sih, atas sama bawah. Dia buat nyimbangin doang. Oke, kita sepilin. Nah, bagian depan ini, depan atas ini yang paling bikin ganteng. Lampu. Lampunya kita pakai biled merek
Turbo apa Pak? Turbo SE, AS Turbo B2. Keren banget ini. Rekomen buat teman-teman kalau mau pesen nih ke orangnya nih. Nizar Motovlog. Cime juga pakai itu, Cime. Nah, oke. Oh, gua sepidin dulu ya lampunya ya. Nih. Buat teman-teman yang mau pesen bisa japri ke gua apa ke Nizar Motovlog. Keren banget. Terang banget ini. Nih, dari depan nih. Padahal ini udah malam ya, tapi udah terang banget nih. Jos pokoknya. Oh ya, buat teman-teman yang mau pasang harus itu ya, full wave ya ini. Harus dirubah pengapiannya full wave. Penghiasannya full wave semua lah buat DC, full DC. Jadi harus ganti spool, terus kiprok dan pasang relay juga. Aki juga jangan lupa, akinya pakai, nah intinya kayak gua pakainya ya lithium. Harga juga beda sama yang lain, tapi kualitasnya emang bener-bener bagus. Oke, kita sepil apa lagi nih? Oh iya, ini hand grip nih. Hand grip gua pakai merek RCB. Enak banget ini buat pegangan. Jadi kalau pas ngebut enak pakai ini. Kalian juga pesan ya, bisa pesan lewat si Nizar Motovlog. Pokoknya spare part serahin ke semua lah, ke dia semua kalau mau pesan. Master rem juga pakai R25, kiri kanan handle-nya. Oke, kita sepil ke belakang. Ke belakang Diablo Corsa 2. Enak nih kalau buat nikung-nikung. Tapi asalkan jangan nikung pacar orang ya. Nggak dibolehin itu. Nih, keren banget pokoknya. Oke, kita lanjut sepil dikit di bagian shockbreaker. Shockbreaker belakang ini kita pakainya merek KTC ya. Ini KTC-nya KTC Evo, bukan Extreme. Biasanya yang laku di pasaran kan kebanyakan Extreme ya, tahun-tahun kemarin, tapi sekarang Extreme tuh udah jarang banget keluar. Soalnya barangnya susah dicari sekarang. Adanya rata-rata yang dijual Evo. Kalau Evo itu dia terbaru katanya, kata yang penjual part-part sih. Ya mungkin juga di KTC-nya langsung kayaknya dia jualnya yang model kayak gini semua, Evo terutama nih, modelan-modelan kayak gini nih. Kalau yang ekstrim kan dulu modelnya ini nih, kayak ada itu ya, tingkatannya lah ininya. Ini kan langsung gini doang, jadi lebih simple dan tampilan juga lebih minimalis, lebih simple. Ini contohnya bagian ini ya, kliknya ini kalau yang Evo dia di belakang, jadi posisinya itu di samping ya, bukan di belakang ya, di samping belakang. Pokoknya kalau bedanya yang sama yang ekstrim itu, kemarin ekstrim di atas nih ininya, settingannya buat kliknya ya di atas, dia di atas tabungnya. Kalau ini bedanya di samping, dan ada penguncinya nih, bautnya ada baut L nya ini pengunci. Jadi kalau pas mau itu harus dikendorin dulu. Oke, kita sepil di bagian mana lagi nih? Oh ya, gear rantai ya. Gear rantainya udah kotor banget nih. Kemarin kayaknya gara-gara seal persneling sama seal studnya bocor. Jadi rantainya kena oli mesin. Jadi hitam nih. Asnya ini merek Triple S ya. Nah, kelihatan kan ukuran Triple S. Ini pakainya Triple S. Kalau gearnya pakainya merek TK Racing. Kelihatan nih, TK Racing pakai ukuran 35 yang depan. Kita kemarin sempat pakai 14 dan gua coba ganti pakai ukuran 15 yang depan. Nggak kelihatan ya karena ketutup sama kalter kiri. Oke, kita sepil bagian mana lagi nih? Ya ini doang lah, udah kelihatan minimalis.
Kita knalpot pakai standar black jumper, jadi suaranya nggak itu ya, nggak apa ya, nggak ramah lingkungan lah. Kalau masuk kayak perumahan tuh harus ya, kalau pas malam sih, kalau pas siang mah nggak apa-apa. Kalau pas malam kita wajib matiin mesin dorong terpaksa, soalnya suaranya ini campur berisik sih, soalnya suaranya hampir mirip-mirip knalpot bubukan ya, yang bubukan. Terus nih gua ini apa namanya, mata kucing apa ya, itu mah mata kucing lah intinya. Yang ada lampunya ya biasanya kalau bawaan motor. Nah gua ganti punya gue ini, sekarang gue ganti pakai punyanya peredam ya, Air King peredam. Air peredam kan ininya nggak ada itunya, nggak ada mata kucingnya, jadi ya biar kelihatan hitam-hitam serem lah. Soalnya ini dari tampilan bawah kaki-kakinya udah hitam, jadi gue terpaksa ganti nih ininya biar kelihatan lebih serem. Nah nih udah gue spillin beberapa part yang udah gue ganti ya. Jadi buat teman-teman yang pengen modif minimalis lah ibaratnya, dana yang simple, yang maksudnya nggak terlalu banyak, mending gue saranin modif kayak gini aja udah keren banget ini. Dari segi tampilan, dari segi bawah motornya juga jadi proper kalau kaki-kaki udah kayak gini. Oke, cukup di sini dulu ya buat temen-temen semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kalian kalau ada yang mau butuh part-part yang udah gua pasang di sini, kalau mau pesan bisa langsung ke japri ke gua di media sosial gua ataupun ke Nizar Motovlog ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.